Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Arab dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian? Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di dalam pembelajaran PLBJ. Di bab 5 ini yaitu asinan Betawi. Nah, sebelum memulai pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran kali ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh kuliner khas Betawi. Peserta didik dapat menjelaskan kuliner asinan Betawi. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, asinan Betawi. Kuliner khas Betawi yang disukai oleh para pencinta kuliner Jakarta selain enak dan menyegarkan adalah asinan Betawi. Asinan Betawi merupakan kuliner khas Jakarta yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pencinta kuliner satu ini sejak zaman dahulu hingga sekarang seakan tak pernah ada habisnya, baik yang berasal dari kalangan orang tua ataupun anak-anak muda. Asinan Betawi juga tergolong makanan yang menyehatkan karena banyak mengandung unsur sayur-sayuran. Nah, ini lihat ya, ini adalah contoh gambar ya, asinan Betawi. Nyam 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 nyam. Enak sekali ya. Lihatlah kedua gambar ini. Keduanya contoh asinan yang merupakan kuliner suatu daerah. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dan persamaannya? Coba kalian lihat ya. Ini adalah asinan, ada taburan kacangnya, ada tahu dan kerupuk. Kalau ini tidak ada taburan tahunya, tetapi ini ada buah-buahan. Sepertinya ini adalah asinan buah. Kalau ini asinan sayur-sayuran. Nah, perbedaannya itu ya. Ini asinan buah, ini asinan sayur-sayuran. Ini persamaannya adalah sama-sama asinan ya, kuliner asinan. Kedua-duanya Bu Ratna suka. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan seksama. Pagi ini Zainab bangun pagi-pagi. Ia tidak berangkat ke sekolah karena libur. Ia akan ke rumah Bu Maryam bersama dengan Laila. Mereka akan belajar membuat makanan khas Betawi yaitu asinan. Setelah minta izin kepada orang tuanya, Zainab berangkat ke rumah Bu Maryam. Ternyata Laila sudah menunggu di rumah Bu Maryam. Selamat pagi Laila, sudah lama menunggu? Sapa Zainab sambil tersenyum. Baru saja, kira-kira 5 menit yang lalu, Nak, jawab Laila. Sudah bertemu Bu Maryam? Tanya Zainab. Belum, beliau sedang ke pasar membeli buah-buahan yang kita butuhkan nanti, kata Laila. Mudah-mudahan Bu Maryam tidak kesulitan dalam mencari bahan-bahan membuat asinan ya Nak, kata Laila penuh harap. Iya Laila, bahan untuk membuat asinan itu sangat mudah kita dapatkan dan tidak mahal kok harganya, jawab Zainab. Sambil menunggu Bu Maryam datang, mereka berbincang-bincang. Tidak lama kemudian datanglah Bu Maryam. Bu Maryam menyapa mereka. Zainab dan Laila pun membalas sapaan Bu Maryam. Baiklah, sesuai janji ibu kemarin, hari ini kita akan membuat asinan. Husni, kesini nak, seru Bu Maryam. Ya Bu, jawab Husni. Tolong kamu pindahkan belanjaan ibu ke dapur. Hari ini Zainab dan Laila akan membuat asinan bersama ibu, kata Bu Maryam kepada anaknya.
Husni mendekati Bu Maryam untuk mengambil barang belanjaan Bu Maryam. Husni pun memindahkan barang belanjaan Bu Maryam satu persatu ke meja dapur. Zainab, Laila, Husni dan Bu Maryam pergi ke dapur untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat asinan Betawi. Bu Maryam menjelaskan satu persatu bahan sudah disiapkan dari pasar. Mari kita simak penjelasan Bu Maryam bagaimana cara membuat asinan Betawi. Ayo lihatlah, amati gambar di bawah ini. Apakah kalian mengenal masakan tersebut? Ya, asinan ya tentunya. Bahan-bahan apa saja yang ada di dalam makanan tersebut? Ya, terlihat ada toge, ada kol ya, ada kerupuk, ada selada, ada tahu ya. Terlihat nih, kalian perhatikan piring yang berisi asinan ini. Ayo menyimak mengenal asinan Betawi. Perhatikan gambar 5.3. Ini ya, gambar ini perhatikan. Gambar tersebut adalah makanan asinan Betawi. Asinan Betawi berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Apakah kalian pernah menikmati kuliner yang satu ini? Coba ceritakan kepada temanmu hal yang kalian ketahui tentang asinan Betawi ini. Ayo apa? Ya, suka ada di bazar-bazar ya. Di bazar makanan khas Betawi atau di festival-festival ya. Nah, cita rasa asinan Betawi adalah asam dan pedas yang diperoleh dari sambal kacangnya ya. Asinan Betawi merupakan makanan yang terdiri dari sayur-sayuran segar. Di atasnya diberi bumbu kuah sambal kacang yang asam dan pedas. Ciri khas asinan ini yaitu memiliki cita rasa yang asam dan pedas. Asinan Betawi dapat kita temukan di tempat-tempat kuliner Betawi. Selain di tempat kuliner, makanan ini sering disajikan di acara tertentu, misalnya di acara gebyar budaya Betawi. Tersedia juga di Anjungan DKI Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah. Ya, ketiga acara tertentu juga ada ya. Asinan Betawi termasuk makanan tradisional yang sudah langka. Ya, ketika Bu Ratna dulu masih sekolah, Bu Ratna sering makan asinan Betawi Kamboja. Itu terkenal sekali dan enak rasanya. Ayo berlatih. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang menyimpan kekayaan kuliner khas suku Betawi. Bagi kamu yang sudah lama tinggal di Jakarta, pasti sudah tak asing dengan berbagai macam makanan khas Betawi yang sangat beragam, unik, dan pastinya enak. Nah, tulislah makanan khas Betawi dan ciri khas dari setiap makanan tersebut di kolom di bawah ini ya. Yuk kita isi. Nomor 1, asinan Betawi ciri khasnya yaitu terbuat dari sayuran ya, asinan Betawi. Nomor 2, kerak telur, terbuat dari telur ya, ciri khasnya. Nomor 3, gado-gado. Gado-gado Betawi juga terbuat dari sayuran. Nasi uduk terbuat dari beras. Nasi uduk Betawi sangat terkenal sekali, apalagi dicampur dengan semur jengkol dan semur tahu. Waduh, untuk sarapan pagi-pagi nikmat ya anak-anak. Dan soto Betawi. Siapa yang pernah makan soto Betawi? Ya, terbuat dari daging dia, ciri khasnya ya. Ada daging ayam dan daging sapi, atau ada yang dari jeroan ya. Ada yang babat ya. Iya. Nah, itu terkenal sekali soto Betawi. Dari beberapa makanan khas Betawi yang kamu tulis sebelumnya, cobalah mencari gambar-gambar makanan tersebut. Gambar itu bisa kamu peroleh dari surat kabar, majalah, ataupun internet. Contoh, nama makanan khas kerak telur. Ciri khasnya bentuknya seperti telur, bahannya telur ayam, bebek, beras, ketan putih. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini akan lebih lengkap lagi. Kalian bisa nyari di internet ya, di Google ataupun di YouTube ya.
Nah, ini akan lebih lengkap lagi ciri khasnya. Dilengkapi ya, lebih teliti lagi, bukan teliti ya, lebih detail lagi ya. Tadi kan kalau Bu Ratna bilang kerak telur, kita isi tadi ciri khasnya telur ya, karena kita ya ambil yang simpelnya yang tadi. Kalau kita cari pergambar ini akan detail dari apa terbuat seperti ini. Kerak telur, bentuknya seperti telur, bahannya telur ayam atau bebek, beras ketan putih ya. Nah, kalian bisa mencobanya ya. B. Bahan-bahan membuat asinan Betawi. Bahan untuk membuat makanan khas asinan Betawi yaitu berbagai sayuran segar, bumbu, dan pelengkap sajian asinan. 1. Bahan utama asinan Betawi. Coba kalian sebutkan satu persatu bahan utama pembuatan asinan Betawi. Bahan utama dapat dikreasi sesuai bahan yang ada di lingkungan kita. Dapat juga bahan yang kita sukai. Sayuran yang digunakan sebagai bahan utama membuat asinan Betawi antara lain toge, kol diiris tipis-tipis, mentimun dipotong dadu, tahu kuning dipotong dadu, ditambah selada diiris kasar. Dapat juga ditambahkan wortel loh, dipotong seperti korek api. Nah, kalian bayangkan ya, sayuran-sayurannya itu semuanya sehat dan bergizi ya. Bahan utama tersebut dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong-potong kecil. Siapkan tempat untuk menyajikan bahan utama. Tempat untuk menyajikan berupa piring. Nah, ini bahan-bahannya ya, kalian lihat nih. Ada wortel dan toge di sini ya. Ada ketimun, ada kol, ada sawi ya, selada, ini selada ya, bukan sawi, selada. 2. Bumbu asinan Betawi. Ciri khas Betawi adalah pada ramuan bumbunya. Bumbu untuk membuat asinan Betawi terdiri dari 2 jenis, yaitu bumbu kuah dan bumbu halusan. Adapun bahan yang diperlukan untuk membuat bumbu kuah antara lain gula merah, cuka masak, dan air masak. Sementara membuat bumbu halusan diperlukan antara lain cabai merah keriting, cabai rawit, bawang putih, ebi adalah udang kering ya, Nana, gula pasir, asam jawa, dan garam secukupnya ya. 3. Bahan pelengkap asinan Betawi. Nah, cara menyajikan asinan Betawi akan lebih menarik jika diberi bahan taburan. Bahan taburannya yaitu kacang tanah yang sudah digoreng, kerupuk merah, dan kerupuk mie ya. Nah, ini dia kacang tanah, kerupuk merah atau kerupuk mie, ini bahan pelengkapnya ya. Ayo berkarya, siapkan semua bahan membuat asinan. Lakukan langkah-langkah pembuatan asinan berikut bersama teman-teman sekelompokmu. 1. Siapkan semua bahan kuah, kemudian haluskan. Dapat dihaluskan menggunakan cobek atau ulekan atau blender. Masukkan air kira-kira 1 liter ke dalam panci. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam panci. Rebus sampai mendidih. Cicipi rasanya, sesuaikan perpaduan antara gula, garam, asam, dan pedasnya. 2. Ambil bahan utama asinan yang sudah dipotong-potong tadi di atas piring. Mulai dari potongan kol, mentimun, toge, selada, dan wortel. Kemudian tatalah potongan tahu menyebar di atas sayuran tadi. 3. Siram sayuran dengan kuah asinan. Sebagai pemanis sajian, taburkan kacang tanah yang digoreng. Santap asinan dengan kerupuk mie atau kerupuk merah. Asinan siap dinikmati. Jangan lupa ya tulis dan lengkapi tabel berikut ini nih. Ini bahan. Nah, lihat ya. Kol ditata di atas piring atau sayuran ya. Mentimun juga ditata di atas piring atau sayuran ya. Kemudian tahu kuning disajikan penyebar di atas potongan sayuran.
ditata menyebar di atas potongan sayuran ya. Kuah, siram sayuran dengan kuah asinan. Kemudian kacang tanah taburkan sebagai pemanis sajian atau pelengkap sajian ya. Nah, ada kacang tanah, kerupuk mie dan atau kerupuk merah ya. Jadi di sini sayuran ya. Sayuran, kol dan mentimun ya. Di sini tahu kuning. Di sini kuah, di sini kacang merah, di sini kacang tanah, di sini ada kerupuk merah dan mie ya. Kerupuk mie maksudnya. Nah, ini bahan kuah. Bahan kuah terdiri dari apa aja ya? Gula merah, cuka masak, dan air matang. Gimana cara ngolahnya? Gula merah dimasak, kemudian satukan dengan cuka masak dan air matang, diaduk menjadi satu dalam satu wadah ya. Bumbu halusan, nama bumbunya apa saja dan cara mengolahnya. Cabai, terdiri ada cabai merah dan cabai rawit. Bawang putih, ebi, gula, asam jawa, dan garam secukupnya. Cara mengolahnya, halusi bumbu dan masukkan ke dalam panci, kemudian rebus hingga mendidih. Nah, catatan, guru dapat menilai kemampuan membuat asinan Betawi dengan pedoman tabel berikut. Nah, jika kalian mempraktekkan membuat asinan, kalian perhatikan nih skor-skornya ya, atau indikator-indikator penilaiannya. Kalian harus dapat skor sangat baik atau 4 ya. Kalian lihat tuh indikatornya apa di 4. Sangat kompak dalam membuat asinan ya, dikompakan. Ketepatan bahan dan bumbu sangat tepat dalam memilih bahan dan bumbu. Jangan sampai kamu dapat nilai perlu bimbingan ya. Nah, ini nggak baik. Kalau bisa kamu dapat nilai skor 4. Jika kalian diperintahkan oleh guru kalian membuat satu kelompok membuat asinan ya. Ayo menyimak. C. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam menyajikan asinan Betawi. Pembuatan asinan Betawi dilakukan secara berkelompok. Dalam bekerja berkelompok diperlukan kerjasama, kerukunan antar anggota kelompok, kekompakan, cinta budaya daerah, nilai hidup sehat, dan mencintai budaya daerah, khususnya makanan tradisional. Asinan Betawi memiliki nilai hidup sehat karena bahan-bahan yang membuat asinan semuanya alami, tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Kandungan gizinya tinggi karena terdiri dari sayuran segar. Oleh karena itu, asinan Betawi sangat baik dikonsumsi oleh siapa saja. Ayo berlatih. Buatlah kelompok antara 4-5 orang. Nomor 1. Nomor 2, identifikasi semua bahan yang diperlukan. Kemudian siapkan semua bahan yang diperlukan. Bahan utama, bahan taburan, dan bumbu kuahnya. Sajikan asinan Betawi yang kalian buat. Mintalah penilaian baik dari Bapak Ibu guru maupun teman-teman. Jangan lupa ya lengkapi tabel berikut. Nah, ini ada isian lagi kita bahas bersama ya. Nomor 1, tahu dikukus kemudian dipotong dadu. Kol diiris tipis-tipis, bahan kol ya. Nah, lihat lagi. Bumbu halus direbus hingga mendidih. Kacang tanah digoreng. Wortel dipotong seperti korek api. Kamu bisa menyebutkan lagi bahan utamanya. Ini kan tahu itu bahan utamanya misalkan mentimun ya, atau sayuran ya, atau kerupuk juga bisa digoreng ya. Nah, kalian bisa tulis ya. Kalau kol itu termasuk sayuran ya. Nah, bumbu halusan itu yang tadi kacang tanah digoreng. Wortel juga termasuk sayuran. Kalian bisa ganti dengan bumbu kuah ya, bumbu kuah diaduk hingga merata ya. Bisa kalian tukar-tukar bahannya ya.
Ayo biasakan, kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang diolah secara alami, seperti asinan Betawi. Mari budayakan makanan tradisional. Nah, direfleksi, apakah kalian sudah dapat membuat asinan Betawi? Pasti sudah ya. Nah, sudah mencoba maksudnya. Kalian pasti bisa kalau kalian sudah mencobanya. Mengapa kita harus dapat membuat kuliner tradisional khususnya kuliner Betawi? Ya, agar makanan kuliner tradisional khususnya kuliner Betawi dapat tidak punah dan dapat bertahan sampai saat ini ya. Karena kita tetap mempertahankannya dengan cara mempelajarinya dan mempromosikan kuliner tradisional khususnya kuliner Betawi. Rangkuman 1. Asinan Betawi merupakan salah satu makanan khas dari Provinsi DKI Jakarta. 2. Bahan utama yang diperlukan adalah toge, wortel, kol, mentimun, selada, tahu kuning. Untuk bahan tabur yaitu kacang tanah yang sudah digoreng, kerupuk mie. Untuk bumbu kuahnya yaitu bumbu kacang ya. 3. Ciri khas dari asinan Betawi yaitu asam dan pedas yang sangat disukai oleh masyarakat. 4. Cara membuat asinan sangat mudah. Semua bahan utama dicuci kemudian dipotong kecuali toge ya. Atur di piring saji, kemudian siram kuah asinan. Beri taburan dengan kerupuk mie dan kacang tanah yang sudah digoreng. 5. Nilai yang terkandung dalam membuat asinan Betawi, nilai kerjasama, nilai kerukunan, nilai hidup sehat, kekompakan, cinta budaya daerah, dan melestarikan makanan khas daerah. Sekarang kita ke evaluasi. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang pada salah satu huruf A, B, C, ataupun D ya. Ke nomor 1. Nah, asinan Betawi terbuat dari sayuran segar antara lain A. Toge, bengkuang, dan cabai. B. Bengkuang, toge, dan kol. C. Kol, toge, dan kacang tanah. D. Wortel, sawi, dan ebi. Ini sayuran ya, berarti kita ini kol, toge, dan kacang tanah. Ini adalah jenis-jenis sayuran. Kalau ini ebi bukan sayuran ya. Bengkuang juga termasuk buah bengkuang ya, bukan sayuran ya. Nah, ke nomor 2. Jadi jawabannya C ya. Nomor 2, ciri khas cita rasa asinan Betawi yang membuat disukai masyarakat adalah A. Murah harganya. B. Bahan mudah diperoleh. C. Asam dan pedas yang khas. D. Mudah cara membuatnya. Iya, masih ingat jawabannya? Iya, karena asam dan pedasnya yang khas. Bahan yang ada pada gambar adalah, lihat ini. A. Daun bawang, bukan ya. B. Lokio, bukan. C. Tahu takwa, bukan. D. Sawi asin ya. Bisa ini jadi sawi asin ya. Nah, 4. Manfaat asinan Betawi terhadap kesehatan jika dilihat dari cara mengolahnya adalah A. Praktis karena sangat mudah membuatnya. B. Kandungan gizi sangat baik karena sayurannya tidak dimasak. C. Bahannya murah dan mudah diperoleh. D. Tidak dapat bertahan lama. Nah, kata kuncinya adalah terhadap kesehatan, berarti jawabannya adalah ya B. Kandungan gizinya baik karena sayuran tidak dimasak segar ya jadinya ya. Masih alami. Nah, nomor 5. Perhatikan gambar. Ini gambar apa ya? Cara mengolah bahan sesuai gambar adalah, nah kalian tahu ini gambar tahu ya. Coba mengolahnya bagaimana? Untuk di asinan ini ya. A. Digoreng kemudian dipotong dadu. Dipotong dadu kemudian digoreng. Dipotong dadu kemudian dikukus. Atau dikukus kemudian dipotong dadu. Ya, jawabannya adalah D. Dikukus kemudian dipotong dadu.
Nomor 6, bahan untuk membuat bumbu kuah asinan Betawi adalah, nah ini bumbu kuah ya. A. Cabai rawit, asam jawa, gula pasir. B. Cabai merah, ebi kering, garam secukupnya. C. Gula merah, cuka masak, air matang. D. Gula pasir, cabai merah, asam jawa. Ya, untuk kuahnya adalah ini ya. Gula merah, cuka masak, dan air matang. Kita di nomor 7. Bahan untuk membuat bumbu halusan adalah A. Cabai, cuka, gula, garam. B. Asam jawa, cabai, cuka, garam. C. Cuka masak, garam, gula, dan cabai. D. Cabai, ebi, gula, dan garam. Jawabannya adalah iya D. Pakai ebi ya. Nah, ada kata kuncinya di ebi ini. Udang kering tadi ya. Nomor 8. Bahan taburan asinan Betawi adalah A. Kerupuk mie dan kacang tanah. B. Bawang goreng dan kerupuk mie. D. Daun seledri dan kacang tanah. D. Kerupuk mie dan bawang goreng. Jawabannya adalah iya, kerupuk mie dan kacang tanah. Nah, perhatikan gambar ini. Rasa bahan sesuai gambar. Nih tadi kalian bisa lihat ada gambar ini ya. A asin, B asam, C pedas, D manis. Iya, itu adalah asam. Jadi rasanya asam ya. Nah, nomor 10. Usaha yang dapat dilakukan agar asinan Betawi tetap dikonsumsi masyarakat adalah A. Dikreasi penyajiannya. B. Dipelajari cara membuatnya. C. Disiapkan bahan utamanya. Dan D. Dibuat iklan yang bagus. Ya, harus dikreasikan penyajiannya agar menarik dan menggugah selera ya. A jadi jawabannya. Kita lanjut. Nah, kita ke bagian B ya. Istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Makanan tradisional asinan Betawi berasal dari Betawi ya. 3 bahan utama untuk membuat asinan antara lain 3 bahan utama. Tadi ada apa aja? Tauge, kol, dan mentimun ya. Nomor 3, asinan Betawi merupakan masakan tradisional yang harus dilestarikan agar tidak tergeser oleh makanan kekinian. Nomor 4, nilai luhur yang terkandung pada proses penyajian asinan Betawi antara lain kerjasama, nilai kerukunan, nilai hidup sehat, kekompakan, cinta budaya daerah, dan melestarikan makanan khas daerah. Nomor 5, cara mengenalkan asinan Betawi di kalangan dunia antara lain bagaimana ya? Coba kalian bisa terpikirkan nggak cara menyajikannya ke kalangan dunia? Ya, dengan cara apa? Iya, membeli asinan Betawi di tempat-tempat kuliner ya. Menyajikan asinan Betawi di acara-acara internasional ya. Dan mempelajari cara membuat asinan Betawi ya. Nah, itu caranya ke kalangan dunia loh. Nah, ya jadi itu ya. Dan jika kalian memiliki jawaban yang lain, itu akan lebih baik lagi. Ini hanya contoh dari Bu Guru ya. Nah, untuk selanjutnya kita bagian C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan tepat. Apa yang dapat kita lakukan agar asinan Betawi tetap lestari? Yo, apa? Ya, mempelajari cara membuat asinan Betawi, mempromosikan di setiap kesempatan, dan menyajikan asinan Betawi di acara-acara sekolah ya. Jadi tetap lestari asinan itu ya, khususnya asinan Betawi nih.
Nomor 2, bagaimana cara mengenalkan asinan Betawi kepada generasi muda? Dikreasikan cara penyajiannya agar kekinian dan lebih menarik lagi. 3, nilai positif apa yang terdapat kita ambil dari penyajian makanan tradisional asinan Betawi? Kerjasama, kerukunan, kekompakan, cinta budaya daerah, nilai hidup sehat, dan melestarikan makanan khas daerah Betawi ya. Nah, itu nilai positifnya. Jelaskan nilai kebersamaan yang terdapat dalam penyajian asinan Betawi, yaitu kerjasama dan kekompakan. Kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai dengan membagi-bagi tugas ya. Nah, di kekompakannya dalam menyajikan hidangan agar menarik dan menggugah selera. Nah, masing-masing anggota menyumbangkan ide cara menyajikannya agar menarik dan menggugah selera. Jadi harus kompak kalian ya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Gambar ini nih ya. Jika makanan seperti gambar, jika dihidangkan makanan seperti gambar, apakah yang akan kalian lakukan? Berikan alasannya. Wah, akan segera mencoba merasakannya karena penampilannya menarik dan menggugah selera dengan aneka sayuran yang segar ya. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ di bab 5 ini tentang asinan Betawi ya untuk kelas 3. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di bab 6, ornamen Betawi, jendela dan pintu. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.